Kedengeran suara saya, Pak Bu? Kedengaran Pak. Mantap, mantap. Oke, baik. Aduh, Pak Ade, kakaren Pak Ade. Ya baik, sudah jam 10, kita mulai saja sambil nunggu yang lainnya. Kita lanjutkan. Terakhir ketemu kita ngomongin tentang subject verb agreement ya. Ada beberapa poin yang harus diwaspadai begitu, dari mulai frase seperti apa saja, accompanied by, together with, as well as, eh, prepositional phrase gitu ya dan seterusnya. Terus ada juga 7 poin yang sudah dipastikan dia ketemu verb, apa namanya, yang dianggap satu sama yang plural begitu ya. Nah, hari ini kita akan langsung saja. Kemarin sudah saya kirimin bahannya ya, beberapa pembahasan kali ini ada beberapa materi. Ya. Sebentar, saya share screen dulu, Pak Bu. Oke, terlihat screen saya? Terlihat ya? Baik. Terlihat Pak. Ya, yang pertama kita akan bahas dulu yang namanya verb as complement. Apaan tuh verb as complement? Ini biasanya muncul di TOEFL ya. Jadi verb as complement itu adalah kata kerja yang apa ya? Melengkapi kata kerja sebelumnya begitu. Maksudnya gimana? Contoh misalnya ya, Pak Bu. Dalam bahasa Indonesia dulu aja lah. Saya setuju untuk ikut ke Jakarta misalnya. Nah, si setuju teh kata kerja Pak Bu. Ikut, ikut adalah kata kerja juga. Begitu kan ya? Nah, setuju untuk apa? Setuju untuk ikut. Ikut di sini melengkapi kata setujunya. Nah, jadi si ikut adalah verb as complement gitu. Kata kerja yang melengkapi kata kerja sebelumnya. Setuju buat apa? Buat ikut. Oh, gitu. Nah, mengerti konsepnya ya, Pak Bu? Segitu dulu. Halo? Iya Pak, ada. Oke, sip. Nah, dalam bahasa Inggris, itu yang namanya verb as complement ada dua bentuk. Bentuk pertama, ada yang disebutnya dengan to infinitive, atau kita mah taunya to verb satu aja lah, lebih familiar mah ya. Ada yang bentuknya gerund, atau kita mah lebih familiarnya verb ing gitu. Ada dua bentuk si VAC. Nah, bagaimana menentukan dia itu tuh verb satu atau verb ing? Sayangnya tidak ada, eh apa ya? Kita bilang tidak ada jalan pintas begitu karena memang ini full memorizing ataupun harus dihafal gitu. Contoh misalnya saya terjemahkan ke bahasa Inggris ya yang tadi, I agree misalnya. Kapayuna to come atau napi coming misalnya to JKT misalnya gitu. Ini teh nggak boleh sembarangan, Pak Bu. Jangan baper, bawa perasaan. Ah, asa ngenahen tukam gitu. Ah, asa enakeun coming, nah gitu ya. Itu teh nggak bisa begitu. Karena memang sudah ditentukan. Kemarin, kalau misalnya Ibu Bapak sempat baca, saya kirimkan file yang berisikan verb apa saja yang ketemu, to verb satu, apa saja yang ketemu verb ing gitu ya. Nih, ini saya share kembali lah. Nah, yang ini. Nah, jadi memang harus dihafal, Pak Bu. Apa boleh buat ini? Ya, misalnya dari agree sampai sim, ini teh harus ketemu to verb satu gitu. Kalau anxious sampai able, ini teh harus ketemu sama apa sama verb ing gitu. Lalu ada juga eh, admit sampai risk gitu, itu harus ketemu verb ing juga ya. Lalu ada juga, nah ini gampangnya mah untuk mempermudah ibu bapak ngapalin, kalau ada preposisi in, on, at, of, kayak gitu-gitu ya.
Itu teh biasanya kedepannya verb ing gitu. Terus, nah ini sama ada itu kan ya, sama ada preposisi kan, oh berarti kedepannya verb ing gitu. Lalu ada gerund, ini yang verb ing juga sama preposisi choice of sampai method of juga karena ada preposisi pasti verb ing. Nah, cuman ada beberapa pengecualian untuk objek to, look forward to, confess to. Biasanya kan kalau to mah kedepannya verb satu ya. Ini mah kalau ada objek to, look forward to sama confess to, kedepannya verb ing juga ini mah gitu. Terus ada juga dari begin sampai prefer, ini pengecualian kedua. Ini mah boleh keduanya, boleh to verb satu, boleh verb ing gitu ya. Contoh, I like to eat dengan I like eating, dua-duanya benar gitu. Ya. Terus ada ini stop, remember, forget, boleh juga keduanya. I stop misalnya smoking dengan I stop to smoke boleh, cuman yang perlu jadi perhatian adalah walaupun dia boleh keduanya, dia akan memiliki makna yang berbeda gitu ya. Nah, jadi inilah list yang kemarin saya berikan, yang harus dihafal sama ibu bapak mau nggak mau ini Maya. Oh ya, ini maaf Pak Bu, tambahan ini kurang bagus ininya. Harusnya font off, tired of ini teh ya. Font off, tired of ini teh ada off-nya, off-nya nggak kecetak. Begitu Pak Bu. Nah makanya balik lagi ke sini. I agree to come apa coming. Kalau misalnya kita lihat dari Paririmbona itu agree, oh ketemu to verb satu, berartinya gitu. Oh berarti jawabannya I agree to come. Tuh seperti itu Pak Bu. Ya. Makanya sekali lagi, Pak Bu, ini mah verb as complement mah saya nggak bisa bantu lebih banyak, tetapi ya memang Ibu Bapak harus menghafal. Dengan banyaknya latihan, biasanya akan semakin menguasai. Jujur saya kalau misalnya ditanya sama Bapak Ibu sekarang misalnya, Pak, naon wae nu verb satu, naon wae nu verb ing, saya pasti agak ege gitu, ae gitu. Tetapi pada saat saya ketemu soal, bisa lancar, ya karena sering latihan gitu. Oh iya mah bakal tuh verb hiji, oh iya mah bakal verb ing, nah gitu ya. Karena sudah terbiasa dalam bentuk soal. Bapak Ibu pun sama akan bisa seperti itu gitu ya. Kalau misalnya nanti sudah sering terekspos dengan latihan-latihan TOEFL, begitu ya Pak Bu ya. Pak Bu sudah di print by the way? Ya bagaimana ini? Ini ada yang WhatsApp ke saya. Yang tidak bisa ya nanti kebetulan ini ada yang rekam ya. Siapa yang rekam ini? Pak Adi, Pak Adi rekamannya katanya nanti di-share di grup katanya. Ada Siap, Pak. ada beberapa rekan yang tidak bisa katanya gitu. Ada yang nge-WhatsApp ke saya. Siap 86, Pak. Hatur nuhun Pak. Ya, gimana? Silakan Ibu Bapak segitu dulu. Ada yang tanyain nggak? Udah di print belum Pak Bu yang kemarin? Saya sudah, Pak. Oh sudah, alhamdulillah tuh. Mudah-mudahan yang lainnya juga sudah ya. Ya walaupun ini masih suasana Lebaran, apa boleh buat karena memang keinginan dari forum kemarin ya, banyak yang pengen tetap gas, katanya takutnya tidak keburu. Ya akhirnya kita gas tanggal 5 ini gitu. Sebetulnya masih suasana Lebaran ya, nggak apa-apa lah. Biar cepat beres. Baik, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, bolehlah dicoba dulu ini tuh. Ada 20 soal, ya boleh lihat dulu pari rimbonnya gitu. Dan ini mah nggak bisa kalau misalnya belum menguasai mah gitunya. Ya contoh, the teacher decided accepting apa tuh accept Pak Bu, mangga coba dicek apa jawabannya. Yang mana coba? To accept. To accept. To accept. Betul. Betul, jawabannya to accept ya, karena decide itu pasti ketemu to verb satu. Baik, dicoba dulu Pak Bu, 2 sampai 10 aja dulu lah, 2 sampai 10. Sisanya mah nanti 11 sampai 20 mah boleh buat mengisi waktu Ibu Bapak pada saat luang lah. Sekarang 2 sampai 10 aja dulu, silakan dicoba. Mangga Pak Bu. Saya kasih waktu 5 menit.
Mangga.
Oke, kita mulai, Pak Bu. Coba nomor 2, to have apa having? Having. Having. Betul, Having. betul, having ya, mantap. Nomor 3 mah gampang, ada of tuh, berarti ke depannya Is Going. 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 Oke, kalau difficult, To reach. To reach. To reach. bagus. Nomor 5 ada in, gampang. Preposisi berarti Opening. Opening. good. Oke, lanjut. Intention of Living. living, Living. mantap. Eager To To return. to return. return. Better off Buying. 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 Refuse To To accept. accept. to accept. Dan regrets Being. boleh Being. being, boleh to be ya. Being. Regrets mah nggak masalah itu mah. Oke, Ah. mantap. Nah, 11 sampai 20-nya mah mangga weh. Upami aya waktu senggang silahkan dicobian deui, syaratnya ya memang harus dibaca-baca dulu biar hafal gitu ya. Oke, sip. Itu dia verb as complement untuk apa namanya, pemanasan lah gitunya. Saya nggak bisa nerangin lebih lanjut soalnya kalau yang ini mah. Nah, Pak Bu, item berikutnya yang sering muncul di TOEFL itu ada yang namanya parallel structure, Pak Bu. Apa itu parallel structure? Oke, kita coba. Parallel struct salah. Structure, begitu ya. Secara sederhana beginilah Pak Bu lah. Keselarasan part of speech salah, atau unsur kebahasaan dalam sebuah kalimat seri. Kala ari kalimat seri naon? Kalimat seri itu yang ada komanya, Pak Bu. Misalnya Mary cantik, koma baik, koma pintar, koma, dan kita tadi sebutnya kalimat seri, Pak Bu. Jika ada kalimat seri, biasanya ditandai oleh koma atau n ya, dan begitu. Itu biasanya kalimat seri. Itu kalau misalnya unsur kebahasaannya diawali oleh kata benda, kesananya kata benda lagi. Kalau misalnya ada kata kerja, ya kata kerja lagi. Kata kerjanya pun kalau misalnya kata kerja satu, kesananya kata kerja satu lagi. Dua ya dua lagi, tiga ya tiga lagi. Verb ing ya verb ing lagi, seterusnya gitu. Terus misalnya kata sifat ya kata sifat lagi. Tidak boleh di sebuah kalimat itu part of speech-nya, kalimat seri ya, itu part of speech-nya berbeda-beda. Contoh misalnya gini, Mary is a singer, kind, misalnya teras and she works hard. Ini teh tidak paralel, Pak Bu. Ngaco. Kenapa? Singernya ini kata benda. Begitu? Ya kan? Singer kata benda. Kind kata sifat. Tuh. Nggak boleh. Terus misalnya she works hard. Ini mah kalimat. Tuh. Ini tidak boleh. Inilah tidak paralel. Kalau ibu bapak nanti di soal ketemu yang beginian, ya pasti salah gitu. Oke, Pak Bu, bisa diikuti ya. Jadi sekali lagi, patokannya di awal biasanya. Kalau misalnya dia diawali kata benda lagi, kata sifat lagi, verb ing lagi, verb satu lagi, dan seterusnya. Oke. Nah, contoh lain, misalnya, Pak Bu, contoh lain ya. Mary, misalnya, is pretty, kind, smart, and everyone loves her. Ini paralel tidak, Pak Bu? Apakah paralel atau tidak? Paralel. Paralel. Tepat. Coba kita analisis bersama-sama. Kita analisa bersama-sama. Pretty adalah kata sifat. Sifat. Oke. Kind adalah kata Sifat. 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 Smart adalah kata Sifat. 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 Everyone loves her. Ini kata sifat atau kalimat? Kalimat. Kalimat. Apakah dia Jadi paralel? bukan. Tidak. Bukan. Ini bukan paralel. Oh. Gitu ya. Hati-hati. Nah, makanya harus jeli. Dan syarat untuk menguasai sebuah ya menguasai soal soal parallel structure itu ibu bapak harus betul-betul memahami yang namanya root words ataupun akar kata gitu.
Kayak misalnya Everyone Loves Her pengen jadi paralel, kumahanya semua orang mencintainya atau menyukainya. Kita rubah jadi apa? Kata sifatnya bisa kita ganti menjadi lovable. Tuh, lovable. Tuh gitu ya. Ini teh kata sifat. Baru deh dia paralel gitu Pak Bu. Ya. Penguasaan kosakata sangat penting Pak Bu, seperti yang saya bilang di awal bahwa Ibu Bapak memang bagusnya, idealnya itu harus sudah mulai menabung suku kata dengan cara banyak baca, banyak dengar, banyak nonton gitu. Soalnya akan kepake banget di TOEFL gitu, terutama bagian satu dan bagian tiga gitu ya. Nah, Pak Bu, kurang lebih itu parallel structure. Ada yang ditanyain nggak? Silahkan, silahkan. Atau cukup jelas? Lanjut saja. Jelas, Pak. Oke, sip. Kalau jelas, ada Pak Bu latihannya. Nah, coba kita lihat bareng-bareng di sini. Di bawah ini semuanya ini tidak paralel. Gak usah, ini mah kan kata perintahnya, apa kalimat perintahnya, change the following sentences so that they are parallel. Jangan dirubah. Yang penting Ibu Bapak bisa dulu mengidentifikasi lah minimal. Contoh nomor satu. The puppy stood up slowly, wagged its tail, blinking its eyes, and barked. Yang mana yang tidak paralelnya? Yang ngebuat dia jadi tidak paralel. Stood up slowly. Dibuka dengan verb berapa itu, Pak Bu? Blinking, blinking. Betul. Verb 2 ya. Oke, berarti kesannya harus Blinking, verb 2 lagi ya. blinking. Jadi yang mana Yes. yang nggak benernya? Blinking. Iya, ini masa yang lainnya stood, wagged gitu ya, dan barked. Ini tiba-tiba satu ada blinking. Gitu ya. Ini udah di Parman. Nah, itu yang ngaconya. Harusnya blinked gitu ya, blinked gitu ya. Nah, Pak Bu silakan dicoba dicari mana yang ngebuat si kalimat-kalimat ini menjadi tidak paralel dari nomor 2 sampai nomor 10. Silakan, go. Saya kasih waktu ya 5 menit. Mangga. Well, guess are trying. Oops. Trying. Berarti reply.
Ya tinggalin kotor ah. Itu lain itu Dario saya akan lagi dia. Makanya nak kawin si Nanak mah. Kok nanya si Nanak panggilnya? Om berkata apa begitu? Itu namanya orang Jawa sih. Oh, iya. Oke, Pak Bu, sudah siap semuanya? Kita mulai. Nomor 2, mana yang tidak paralelnya? Replant. Replanted. Replanted. Harusnya Replanted. pakai i. Yang mana yang pakai ing-nya, Pak Bu? Replanting. Planting. Kurang tepat. Ah, Ininya, masa? ininya dong, Bu, Pak. Oh, Having-nya. Iya, kan Oh have iya. satu ya. oh having. Harusnya having replanted ya. Oke, nomor Oh. 3, yang mana coba? That they work hard. Bagus sekali, Pak. Ini kan disebutnya teh apa ya? Frase kata sifat atau adjective phrase ya. Ya. Orderly investigation, well written report sama adverbial phrase, sorry. Ini harusnya hard work gitu ya. Sip, Oke. bagus. Nomor 4, mana yang tidak paralelnya? Nomor Artistic. 4. Artistik. Artistik. Mantap. Jadi scholar kata benda, atlet kata benda, artistik kata sifat. Harusnya kita rubah jadi kata benda juga. Artis ya. Artis. Oke. Nah, nomor 5 hati-hati. Yang mana coba? Nomor 5. Yang sad. Shall? Tetot. Gimana, gimana coba? Ini dibuka sama adverbial, Pak Bu. Slowly. Terus ada N ya gitu ya. Kan ingat, paralel itu ditandai oleh koma atau N kan. Nah, slowly itu adverbial, itu sebagai patokan. Berarti bukan with care, tetapi carefully. Tuh gitu ya. Jadi with care-nya yang ngaco. Harusnya carefully. Oh, Oke, nomor 6. Yang mana yang tidak paralelnya? harvest. Harvest-nya aja, Bu. Will. Will harvest. Will. Lebih tepatnya ya. Iya. Close, verb 1S. Plants, verb 1S. Nah, ini harusnya bukan will harvest, tetapi harvests gitu ya. Pakai S. Will-nya hapus. Lanjut, nomor 7. Yang mana yang tidak paralel? The truth. Always told the truth. Ya, segitu panjang, Bu. Jadi Yes. self-educated frase, hardworking frase, ya kalau mau kita rubah jadi an honest Truthful. man gitu ya, frase juga. Honest. Nah, ya, kita rubah dikit ya. Lanjut, nomor 8. They get. They get very They get. dirty. Jadi Bagus. getting. Harusnya Getting. getting very dirty. Nice. Nomor 9. Mana yang tidak paralel? Stands playing chess and to the mounting harusnya. To Mounting. Harusnya Iya, harusnya mounting ya. mounting. Collecting. Beautiful. Betul. Collecting, playing, dan mounting. Mounting. Bagus. Nomor 10 coba. Yang mana coba? Have Nomor a lot of debts. lot of Yes. debts.
ini adalah prepositional phrase without jobs, on welfare. Harusnya kita rubah menjadi in In debt. debt. Berhutang begitu ya, in debt gitu ya. Ya. Bagus, Pak Bu, mantap. Itu parallel structure. Jadi Ibu Bapak pada saat lihat soal dan kebetulan si soalnya kalimat seri, ada koma, ada n gitu ya. Pastikan itu satu unsur kebahasaan gitu maksudnya ya. Oke, sip, mantap. Ada yang tanyakan dulu? Kalau enggak kita lanjut aja. Lanjut, Pak. Semoga nggak lupa Baik, nanti. siap. Nah, sekarang Pak Bu, bahasan ketiga, kita akan berbicara mengenai yang oh iya, antecedent of pronoun. Apaan maksudnya antecedent of pronoun? Gini, Pak Bu, konsepnya. Yang pertama, satu yang harus Ibu Bapak ingat selalu. Satu, eh jika laki-laki, ntar dulu, jangan dulu ke situ. Itunya dulu lah. Mika ada gara-gara sini. Apa ya, kita bilang definisinya dulu lah yang gampang ya. Apa sih antecedent of pronoun? Oke, gini. Kejelasan rujukan pronoun atau kata ganti orang dalam sebuah kalimat. Kata ganti orang kita sudah pelajari ya minggu lalu ya. Seperti ada subjek, ada objek, ada posesif, ada refleksif, ya kan? Kalau subjek di depan, kalau objek di setelah predikat atau kata kerja, posesif adjektif itu harus selalu ada kata benda, posesif pronoun bisa berdiri sendiri, dan refleksif itu merujuk ke diri sendiri, begitu kan? Nah, ini harus hafal juga nih bentuknya. Kemarin sudah saya share juga di grup, tolong dibaca terus biar nggak lupa. Nah, jadi maksudnya antecedent of pronoun itu kejelasan rujukan pronoun atau kata ganti orang dalam sebuah kalimat. Artinya di saat muncul pronoun gitu ya, itu kedah jelas kamana kasaha kasaha nateh gitu. Nah, catatannya begini pokoknya. Kalau misalnya dia merujuknya ke laki-laki begitu atau ke pria lah ya, ke pria, dia pasti kedepannya antara he lagi atau him atau his sorry atau himself begitu. Gak mungkin kita ngomongin misalnya siapa ya, misalnya ngomongin John kedepannya malah her misalnya, nggak mungkin. Dia atau jadi transgender kan gitu, nggak boleh. Atau misalnya ngomongin John kedepannya herself, nggak bisa gitu. Yang kedua, kalau misalnya wanita, ya pasti ke depannya she atau her atau hers atau herself, kan gitu. Begitu. Nah, kalau misalnya dia apa ya? Kata bendanya cuma satu, namanya cuma satu gitu ya. Nama yang cuma satu aja, ya pasti ke depannya ya bergantung ya. Bisa antara yang ini tergantung si gendernya, tergantung gendernya ya, pria atau wanita, ya pasti kedepannya yang ini lagi gitu. Saya copyin lagi aja. Sorry. Saya copyin yang ini. Jadi yang ini mah bergantung gender. Kalau cuma satu. Lihat dulu biasanya namanya apa nih? Namanya oh ini mah nama cewek. Oh berarti pakai yang she, her, herself gitu ya. Kalau nama cowok oh he, himself gitu lah intinya mah. Kalau namanya lebih dari satu, nah Pak Bu hati-hati. Biasanya kedepannya they atau them atau apa theirs atau themselves. No gitu. Gak enakan gantung, turunin ke bawah bentar. Nah, gitu ya. Jadi lihat aja kalau lebih dari satu, pokoknya plural pasti ke they, them, theirs, themselves gitu. Atau misalnya kalau ada benda, ya, kalau ada benda atau hewan misalnya, ya biasanya its atau itself. Nah, gitu. Jika nanti ibu bapak di soal tidak menemukan rujukan yang tepat, begitu, ya jangan dipilih. Kalau di yang apa namanya disebutnya sentence completion. Tapi kalau yang error identification, oh berarti itu jawabannya gitu.
Itulah yang disebut dengan antecedent of pronoun. Ya, Pak Bu ya. Eh, contoh misalnya Pak Bu, nih saya punya kalimat begini. Nah, ini yang exercise nomor satu nih. Ini disebutnya sentence completion, ABCD biasa. Apa, nerusin titik-titik begitu ya. The defendant, terdakwa, refuse, menolak, to answer, menjawab, the prosecutor's questions, pertanyaan-pertanyaan dari jaksa, katanya. Lalalala. Kira-kira mana rujukan yang tepat, jawaban yang tepat yang mana? A, B, C, atau D? Kita analisa bersama-sama. Yang A, because he was afraid it would be incriminate him. Begitu ya. He-nya ke siapa? Oh, ke the defendant. Kan gitu ya. Oh, berarti he-nya aman. It-nya kemana? Ada nggak, Pak, Bu? It itu ingat, untuk benda atau hewan. Adakah rujukan untuk it? Tidak. Tidak ada. Oh, berarti yang A sudah kita bisa eliminasi. Begitu ya. Kita eliminir saja yang A. Berarti kita coba yang B. For fear, dari awalnya saja sudah salah. For fear nggak ada. Nggak usah kita anggap. Ini kesalahan dalam bentuk kalimat. For fear nggak ada. B, kita eliminir. Yang C, because he-nya ke siapa? Ke the defendant. Ya kan ya? His answer, jawabannya. Jawaban siapa? Ke defendant juga. Aman ya? Incriminate him. Memojokkannya. Memojokkannya, nyahnya ke siapa? Ke defendant juga. Oh, bisa jadi ya, aman ya, Nuce ya. Tapi kita lihat dulu yang D. Fearing. Fearing mah udah ngaco atuh. Gitunya. Pira aku phobing dia di iya gitunya. So, jawabannya yang Charlie. C. Nah, gitu. Betul, yang C. Karena setiap si pronoun keluar ada rujukannya ke si defendant gitu. So, jawaban yang tepat adalah Charlie. Nah, kurang lebih seperti itu dalam bentuk sentence completion. Kita cek lagi. Nah, nomor 3. Coba, Pak Bu. Saya nggak akan bantu nomor 3. Silakan analisis sendiri mana yang paling tepat jawabannya, yang ada rujukan semuanya. Gitu. Mangga. Kira-kira yang mana? A, B, C, atau D? Silahkan. Saya tunggu partisipasinya. Partisipasinya ditunggu, mangga. Nomor 3. Silakan. Ada yang sudah tahu? The judge. Nomor 3 ya? Ya, nomor 3 betul. A, B, C, D. D. B. B. Bravo. D. Delta. Delta. Oh, Delta. Mangga. Yang lain mungkin ada. Kela. B. B. D. Jelas. B. 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 Bravo. B, Pak. B, B, Pak. Pak. B. B. Bravo. Ya. Bravo. Enggak. Bravo. Ada yang Kela. Bravo, ada yang Delta. Sok, mangga. Silakan. Opininya mangga. Silakan. Nanti kita analisa bersama-sama. Ada yang Bravo, ada yang Delta sejauh ini. Silakan, ada yang lain mungkin punya opini lain. Nggak ada? Habis badai awe Badai Del- awe cina mangga, Pak. Delta dah. Delta deh. Oke, tetap Delta ya, Bu ya. Oke, baik. Kita coba ya. Jawaban dari Pak Ade A, cenah he painted very good. He na kasaha kada artis. Nah, bisanya oke. Cuman yang jadi masalah, Pak, very good-nya. Kenapa very good salah? Karena very good ini menjelaskan painted ataupun kata kerja, melukis. Nah, nanti mah setelah ini ya kita pelajari bahwa yang menerangkan kata kerja itu bukan kata sifat, melainkan Ya. keterangan, adverbial Keterangan. manner. Harusnya painted very well. Nah, Well. gitu. So, jawaban yang A kurang tepat, walaupun si rujukannya sudah tepat gitu ya, sudah muncul he ke the artist. Cuman salah dalam penggunaan yang adjective adverbial. Nanti kita bahas sedikit lagi. Yang B,
Tadi ada jawaban beberapa yang ngejawab bravo. Ada hi-nya, harusnya jangan hi. Sekarang saya nanya dulu, jangan dulu ke hi deh. Day-nya ke siapa saya tanya? Ada nggak ada ujung-ujung mereka. Ya, day-nya ke siapa ya? Nggak ada ini. Nggak ada. Artis nggak mungkin, artis satu orang kan gitu. Day-nya nggak jelas. Oh berarti yang B kayaknya kurang tepat. Yang C sama ada their belief. Their belief-nya ke siapa? Gitu ya. Ya. Sedangkan yang D, the judges had been told of his talent. Bakatnya, bakat siapa? Bakat the Bakat artist gitu ya. artisnya itu. So jawabannya yang delta. Nah gitu. Ya, lebih Selamat Bu, hati-hati. selamat. Sip, mantap. Nah itu yang di sentence completion. Kita coba cek ada nggak ya yang di error identification. Kita cek nomor, bolehlah 13. Mangga. Mana yang ngaconya kira-kira? Hmm, 13. Yang ngaconya ke mana? Di mana? A, B, C, D. Dear. Silakan. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Yang dear, Pak. Yang Charlie Yang C, berarti ya? yang C Charlie. Pak, yang C. Iya, Yang C. harusnya dia Ya, Harusnya apa? it's harusnya. harusnya. Oh, keren, Bu. Iya. In the distance could be seen the sleepy little village. Sleepy little village. Village-nya cuman satu kan gitu ya? Ya, Nah, bet jadi there kan gitu ya? Kenapa bet jadi? singular ya, Bu. Ya, Pak. Harusnya singular, harusnya it's closely clustered adobe houses. So jawabannya yang Charlie. Nah gitu. Mantap Bu, keren, sip. Nah kurang lebih seperti itulah bentuk contoh dari yang sentence completion sama yang error identification mengenai yang tadi kita bahas yaitu antecedent of pronoun. Begitu ya. Ini akan saya rapikan sedikit, nanti saya kirimkan ke grup ya Pak Bu ya, catatan hari ini ya. Baik, gimana Pak Bu? Ada yang tanyain dulu nggak? Kalau nggak kita lanjut lagi. Bahasan keempat berarti. Lanjut? Halo? Masih sanggup? Lanjut aja, Pak, lanjut. Siap. Baik, kalau begitu selanjutnya yang tadi bisi Pak Ade penasaran gitu ya. Nah, but very good, but salah, jangan gitunya. Oke, Pak Bu, kita akan berbicara tentang adjektif, perbedaan adjektif atau kata sifat dan adverbial. Adverbial itu keterangan. Keterangan di sini keterangan cara ya. Saya akan buat langsung saja rangkumannya lah biar cepat. Kalau ngikutin buku bakal lama, makanya saya coba persingkat saja. Jadi gini, penggunaan adjektif ya itu biasanya untuk menerangkan kata benda. Baik itu dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk frase. Contoh yang bentuk kalimat. John is tall. Tuh. Tall teh tinggi, kata sifat. Siapa yang tall? Ya si John. John kata benda kan? Ya. Jadi si John diterangkan oleh tall. Begitu. Ini dalam kalimat nih. Apanya yang tall? Si John. Begitu kan? Nah, contoh lain. Misalnya. Yang dalam frase. Red apple. Nah, anu red. Ya apple nah. Kan gitu. Red apple adalah frase. Ya. Apple adalah kata benda. Diterangkan oleh red. Red itu kata sifat. Jadi red apple. Apel yang merah. Tuh. Balik lagi tetap dia menerangkan kata benda. Si apel itu kata benda. Diterangkan oleh red sebagai kata sifat. Ya. Jadi sekali lagi, adjektif itu menerangkan kata benda. Bisa diikuti? Pak Bu? Oke. Bisa, Pak. Nah, selanjutnya adjektif. Adjektif lagi. Adverbial, sorry. Adverbial.
Adverbial ini adalah keterangan cara. Kenapa ini kok disandingkan? Kenapa ini kok bersamaan dikeluarin? Karena kebanyakan dari adverbial itu adalah pembentukannya kata sifat yang dikasih li. Kebanyakan saya bilang. Walaupun ada beberapa pengecualian. Jadi misalnya beda, Pak, Bu. Misalnya beautiful dengan beautifully beda. Slow dengan slowly berbeda. Quick dengan quickly beda. Yang satu adjektif, yang satu adverbial. Nah, sekali lagi, adverbial of manner atau keterangan cara itu kebanyakan pembentukannya kata sifat yang dikasih li, ya. Dan penggunaannya pun dia berbeda. Kalau adjektif menerangkan kata benda, kalau adverbial dia menerangkan kata kerja. Bagaimana si kata kerja itu dieksekusi? Bagaimana si kata kerja itu dilakukan? Begitu? Contoh, misalnya, John walks slowly, tuh gitu. Apanya yang dengan lambat? Si Johnnya berjalannya. Ya berjalannya, kan begitu? Si dengan lambat ini menerangkan bagaimana cara dia berjalan. Tuh. Ini kata kerja. Bisa diikuti, Pak Bu? Bisa, Pak. Oke. Nah, contoh lain, ini pun bisa. Selain dalam bentuk kalimat, dia pun bisa dalam bentuk frase. Contoh misalnya, apa ya? Oke. Densely packed box. Kotak yang dikemas secara padat. Apanya yang secara padat? Kotaknya apa dikemasnya? Pakainya. Dikemasnya atau boxnya yang secara padat? Di dikemasnya. Kemasnya, jelas. Dikemas adalah kata Kata kerja. kerja. Dan diterangkan balik lagi oleh adverbial densely. Tuh gitu. Ini dalam bentuk frase. Oke, bisa diikuti ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penggunaannya. Cuman ada beberapa kasus ya. Sekali lagi, hanya beberapa kasus. Dia si adverbial juga bisa menerangkan kata sifat loh. Menerangkan kata sifat. Tapi untuk beberapa kasus saja ini tidak selalu ya. Contoh misalnya, salah. Extremely hot ramen. Ramen no lada kachida. Naon anu kachida ramena ladana kan gitu. Lada, nah. Ladana, ayeuna lada naon kata sifat tuh. Ya. Si hot ini adalah kata sifat dan dia bisa diterangkan oleh adverbial tuh gitu. Oke, Pak Bu, bisa diikuti? Nah, jadi hati-hati membedakan antara adjektif dan adverbial. Nah, saya turunin dulu biar nggak gantung. Nah, ada beberapa pengecualian saya bilang yang tadi untuk good tidak ada goodly. Adanya jadi well, begitu. Well, ada good, ada well, nggak ada goodly. Terus apalagi pengecualian yang lain? Fast. Fast itu nggak ada fastly. Adanya quickly, makanya fast itu tetap fast gitu. Terus apalagi yang tidak berubah? Soon, nggak ada soonly, tetap aja soon. Apalagi early, ya early mah early weh, tong janten early gitunya, gitu. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Oke Pak Bu, nah ini yang disebut dengan perbedaan adjektif dan adverbial. Nah Pak Bu, misalnya ini saya kecilin dulu dikit. Misalnya, saya punya kalimat begini. The sun shines bright atau brightly. Yang mana coba? Matahari bersinar, gitu kan? Bright atau brightly?
Menerangkan kata sifat berarti ya. Menerangkan kata apa? Ini kata benda apa kata kerja yang diterangkannya nih? The sons, Yang bright-nya, yang sainsnya, science itu kata benda apa kata sifat? Kata benda kata apa kata kerja? kata kerja Kata kerja. Oke, berarti diterangkan oleh Kata oleh sifat, kata keterangan harusnya. adverbial. Oke, berarti jawabannya yang bright atau brightly? brightly atau Brightly. Oh, gitu. Ya, sip. Mantap. Lagi, Pak Bu. Misalnya saya punya kalimat dalam bentuk ada frasenya nih. Misalnya, hmm, I don't like bitter atau bitterly coffee. Misalnya. kopi pahit. Kopi pahit maksudnya Pak Cing. Bitter, bitterly ya. I don't like bitter coffee. Bitter. Ya bitter karena coffee adalah kata benda jelas diterangkan oleh Bitter. Adjektif. adjektif. Begitu maksudnya. Ya, I don't like bitter coffee. Tuh gitu. Ya, Pak Bu ya, ini adalah eh tadi karena Pak Ade ngungkit ya tadi, nah habet salah misalnya very good, cina gitunya ya ini alasannya berbeda antara adjektif dengan adverbials ya gitu ya. Oke. Lumayan ngesang ya Pak Bunya, banyak aturan. Lumayan nyodan ya. Dan ini juga sering muncul loh, sering muncul di TOEFL ya. Jadi harus hati-hati. Oke. Ya, baik, segitu dulu. Ada yang tanyain nggak? Nanti latihannya menyusul lah, saya akan kirimkan khusus untuk yang adjektif dan adverbial ya. Monggo, silahkan. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan dulu. Masih sanggup kan, Pak Bu? Lanjut, Pak Bu? Lanjut Pak, lanjut dulu lah. Ini Lanjut dulu pusing lah. banget. Lanjut dulu lah, mangga siapa Bu? Oke, kalau gitu ya udah. Ini yang datang berapa orang nih? Sebentar, saya cek dulu. Cuman 24 orang ya. Mungkin masih suasana liburan kali ya. Nggak apa-apa lah. Kalau gitu saya pun sebetulnya nggak mau sih ngasih banyak-banyak soalnya takutnya ketinggalan. Tapi nggak apa-apa, satu lagi aja kali ya buat menu tutup apa menu penutup, menu cuci mulut. Kita akan bahas yang namanya apa ya? Satu lagi teh saya lupa. Oh ini dangling modifier disebutnya modifier. Dangling modifier. Naon deui cenah dangling modifier. eh Secara sederhana ya, Pak Bu ya, biar Ibu Bapak nggak bingung. Jadi gini, Pak Bu. Kejelasan pelaku di sebuah kalimat. Kalau Ibu Bapak masih ingat pertemuan pertama kita ngebahas tentang yang namanya sentence. Sentence itu harus selalu ada subjek sebagai pelaku dan ada verb. Itu adalah syarat minimal dari sebuah kalimat. Ada subjek, ada verb, ada pelaku, ada kegiatan, begitu ya. Nah, kadangkala di TOEFL itu kita dikecoh dengan kalimat panjang yang seolah-olah ada pelakunya padahal enggak. Kalau misalnya nemu yang begituan, ya udah berarti salah gitu kan. Contoh misalnya nih, before singing a school song, a poem was recited. Tuh. Sebelum menyanyikan lagu sekolah, sebuah puisi dibacakan. Secara cepat, ini kayaknya nggak ada yang salah deh, gitu kan? Sebelum menyanyikan lagu sekolah, sebuah puisi dibacakan. Kira-kira kesalahannya di mana yang ini? Ada yang nggak, Pak Bu? Gak ada subjeknya, Pak. Subjeknya sih ada. A poem. Itu sebagai subjek bisa.
Cuman pertanyaannya, ingat sekali lagi, yang namanya kalimat ya harus ada subjek memang, tetapi harus ada pelaku. Pelaku. Akhirnya pertanyaannya, kia, sebelum menyanyikan lagu sekolah, sebuah puisi dibacakan. Pertanyaannya, kusaha kan gitu? Ya nggak? Sama siapa nih? Nggak jelas. Nah, kalimat yang Modifiernya yang nggak jelas ya. eh, eh, nggak jelas nih. Maksudnya jadi siapa yang melakukan? Ini nggak jelas. Nah, ini adalah kalimat, contoh kalimat yang salah. Tidak bisa seperti ini. Begitu. Nah, sebetulnya cukup sederhana untuk mengidentifikasi dangling modifier di sebuah soal. Jadi ada beberapa ciri. Yang pertama, ya Pak Buya, biasanya ditandai diawali oleh before, atau diawali oleh after, atau diawali oleh verb ing, atau diawali oleh digabung before after yang diikuti dengan verb ing, Ing. gitu ya. Seperti yang tadi before singing, ada before ada verb ing gitu ya. Itu ciri-cirinya, ada before, ada after, ada verb ing, atau ada kombinasinya. Selanjutnya, dia terdiri dari dua klausa, dua anak kalimat yang dipisahkan oleh koma. Terdiri dari dua klausa yang dipisah oleh tanda baca koma gitu ya. Nah, pastikan setelah koma, misalnya jika tidak ada pelaku, ya berarti salah. Gitu aja sih intinya mah. Ya, Pak Bu ya. Ya, coba lihat nih. Oh, ini before singing. Ini ciri-ciri Mana pelakunya? yang keempat ya, ciri-ciri yang keempat. Oh iya, ayah koma. Ayah koma berarti ciri-ciri nu Dua kalimat. klausa. Setelah koma tidak ada pelaku. Oh, berarti salah. Tuh gitu kan? Sesederhana itu sebetulnya. Contoh lain ya, misalnya saya akan aplikasikan langsung saja ke soal lah. Misalnya, nih di yang apa namanya sentence completion. Contoh nomor 2, Pak Bu. Kita lihat bareng-bareng. No. Having verbing ya, been asked to speak at the convention, koma, gitu kan ya. Ada having, ada koma. Pastikan setelah koma harus ada pelaku kan begitu? Iya. Nah, coba lihat ABCD-nya mana yang betulnya. Silakan. Hmm. Di genteng. Alfa Di berapa pasif. cari delta? Bentuk pasifnya aja ya, Pak. Jangan pasif malah, yang harus ada pelakunya. Oh, Harus ada pelaku. some notes Some notes pelaku bukan? menggunakan bentuk sehingga subjek yang sesuai. Bentuk pasif tapi ya, some notes. Iya, nggak boleh ya. Harus ada pelaku pokoknya ya. Yang B. Yang Yang B. bravo, betul sekali, Dokter Casa Casa Grande. Grande. Ini pelaku nih. Ya, Ada pelaku oke ya. Pak Bu. Nah, seperti itu. Contoh lain, nomor 4. Yang mana coba? Having, verb ing, ayah koma. Oh, berarti kapayuna kada aya pelaku kan gitu. The detective. Detektif. The ABCD. detective began to discuss the case. Yang apa? Yang alfa. Betul sekali. Nah, gitu. Ya, sesederhana itu sebetulnya kalau di soal. Nah, contoh lain misalnya Pak Bu. Eh, mana lagi ya? Oh, 8 boleh lah. Ini bentuk error identification-nya nih. Beingnya 8. jadi nggak usah that he was Ya, so jawabannya ya. being. Hah? Yang benar. A. Yang A dong, karena si pelaku pasti setelah koma. Ini udah ada John, Ya. ya kan? Pelakunya si John. Ini ngapain ada he di sini? Lagian he-nya ke siapa kan gitu ya? So Ya. jawabannya A. Nah gitu. Kalau di error identification mah ya. Oke, mantap. Lagi coba nomor 11. Nomor 11. Yes. Hmm. 11. Pak. A, yakin? Enggak, Charlie. Charlie, Itna, naon gitu nya.
Kan harus Iya, pelaku, harus orang. harusnya he. Ya, Pak. Iya, boleh atau nama sekalian kan begitu. Ya. Misalnya John delivered atau the professor delivered gitu kan. The paper kan gitu ya. Jadi harus ada orang lah pokoknya mah setelah koma teh. Intinya gitu sih Hmm. sederhananya mah. Ya, jadi pastikan oh verb ing, oh before, oh after, ayah koma, setelah koma kedah ayah pelaku, ayah orang gitu nya. Sekedap bisa. Eh eh Pak Mukti mangga di sungkeuna ka ieu weh ka Pak Adi, kaleresan Pak Adi nu ngarekam nanya dinten ieu mah. Oke, begitu? Aman? Hmm. Nah, itulah yang disebut dengan dangling modifier, Pak Bu. Udah deh. Sekarang giliran Ibu Bapak yang ngerjain. Tadi nomor satu udah, nomor dua udah, tiga udah, empat udah. Nah, sekarang nomor lima, Pak Bu. Coba perhatikan soalnya. Ayat koma, 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 berarti ada kalimat seri. Kalimat seri Seri. berarti kita ngomongin tentang parallel structure, kan gitu ya? Yang mana jawabannya? Silakan nomor lima. Hmm. Yang D. Yang D. delta. Bagus sekali. Stopped, ticketed, find. Kan gitu ya harusnya. Ya. Delta. Mantap. Nomor tujuh, mangga. Tuh. Nomor enam dulu. Nomor enam dulu, maaf. Nomor enam udah. Nomor Udah, tujuh. Pak. Nomor tujuh, sorry. Nomor lima udah belum? Belum. Oh, nomor lima belum. Nomor lima dulu tuh. Tadi kan nomor 5, Pak. Learning. Oh, learning about history. Oke, Ya. nomor 6 juga sama delta ya. Find. Oke, nomor 7 berarti. Ya, silakan. 5D, 6D, 7. F dekat. Hmm. The atmosphere. C sama Pak. C-nya. Yakin. Enggak, C. Ya, Enggak. B, B, Pak. bravo. B, B. Bravo. Oke, open kata sifat, warm kata sifat, gives itu kata kerja. Betul, jadi jawabannya yang B ya. Masa kata sifat Ah, sifat kata kerja ya. 7 Pak. Begitu. Iya. Oh. 7, 8 udah. 9 coba. 9. Apa, Pak? Nomor 9. Some of the people were standing in the street watch the parade while others were singing songs. Yang ngaconya yang mana? Ingat, patokan pasti yang di awal ya. Some of the watch. Yang C ya, Pak? Yang C. Betul sekali. Ya, Yang C. yang C. Kenapa? Itu kan were Harusnya standing, were singing, harusnya were Yeah, watching kan gitu ya. watching. watching. Mantap. Coba nomor 10. Part, um, Nomor 10 silakan. Yang B. Yang B betul sekali. We react. React itu verb 1 ya. yeah. Terus we display verb 1 ya. Ini we receive verb 2. Oh, B jadi jawabannya. Oke, mantap. 11 tadi udah. 12 gampang 12. Hah? Hmm? 12. Ya, ask them.
atau asnya. Kayaknya tuh kenaon asdem. Gak ada asdem. Biar aku dua-dua objek nanya. Oke, good. Jadi jawabannya yang C. Mantap sekali. Nah, udah deh 13 juga tadi udah ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Pak Bu untuk hari ini. Cepat kita. Cuman kurang lebih berapa? 70 menitan lah ya. Ini akan saya edit dulu. Nanti setelah diedit, saya akan share ke Ibu Bapak untuk materi hari ini ya di grup seperti biasa. Sebentar, Pak Bu. Mangga, Pak Bu, ada yang ditanyakan dulu tidak? Ini teh pertemuan keempat ya, berarti kelima teh kita masih structure parallel structure lagi. Structure and written expression. Terakhir, keenamnya listening, ketujuhnya reading gitu. Berarti ya kurang lebih kita punya pertemuan 3 minggu lagi lah gitu. Ini tidak akan ada online ini teh Pak Bu yakin? Mau mau off apa ya apa? Sorry, tidak ada offline maksudnya. Tidak ada Online offline. aja Pak, jauh saya mah. Aya tuh Pak, sekali dua kali mah ulah henteu teuing. Iya ya, biar sekalian saya pun nerangin eh, pelaksanaan teknis dan yang lain-lain mungkin ya untuk persiapan ibu bapak nanti. Harusnya mah, idealnya mah. Ya kalau mau sih pertemuan terakhir, Nah, atau itu Pak, terakhir nggak apa-apa. pertemuan Biasa. ketujuh ya. Jadi kan sekarang teh tanggal 5, nanti ketemu lagi 12, 19. Oh, pertemuan terakhir itu tanggal 26 April, Pak Bu. Kalau bisa mah 26 April ya kita ketemu lah. Sekalian kan siapa tahu mau ngopiin latihan-latihan dari saya bisa kan gitu. Ya, gitu ya. Iya Pak. Oke, mangga Pak Bu, kalau boleh saya minta buka dulu kameranya sebentar untuk presensi hari ini. Silahkan dibuka. Ini teh ada 25 orangnya. Mangga dibuka dulu Ibu Bapak biar terlihat mukanya. Oke, ini ada 2 lembar. Lembar pertama dulu. 1, 2, 3.